Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ingatkan kepada sekalian bahwa besok mau hadir dalam pengajian Sahabat bersama besok dan hari dulu bersama Yeti dan nanti diajak keluarganya, istri, anak, semuanya hadir, ya kan? Kalau nanti semuanya semua dan kemudian bisa digelar besok suasananya itu. Kemudian di hari Ahadnya nanti berbagian di masjid di Yayasan Jatuh dalam mengadakan maulid dan musyawarah di tempat Pak Ustaz Muhammad Yudi. Kemudian bagi jamaahnya yang Bogor nanti setelah Bogor langsung menuju ke Yayasan Jatuh Yudi maulid dan musyawarah. Kemudian nanti bisa ikut semua kalau kemudian kemudian melanjutkan maulid dan sebelum di desa Jatuh. Baik, mari kita sama kita buka dengan bahasa kebutuhan semuanya. Ada yang bersurat, ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min
عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Aw fil ulama'i awil ilmi awil syar'i awil qur'ani aw fi syai'in min sya'airillah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri, para sesepuh yang sama-sama kita hormati, para asatidzah, wabil khusus guru kita Al-Akhinal Kiram Ustadz Suryana, Ustadz Bari, Ustadz Nurul Huda Ahmad, serta para asatidzah yang lain, jamaah Masjid Uli Al-Mashkiri. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah menunaikan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah, dan kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa li ijabatil maqsudin jalibatan di kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahli al-qarabatina wa li jamil muslimin ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kembali saya menegaskan yang pertama tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DKM kita Bapak Izam, bahwasanya besok pagi di masjid kita ini diadakan peringatan Isra Mi'raj. Penceramahnya Bapak Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi. Besok pagi jam berapa Pak Izam? Jam setengah 9 pagi besok. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, bisa mensyiarkan masjid kita lewat peringatan Isra Mi'raj. Dan hari Ahadnya pagi jam 7.30 di tempat kami di Yayasan Pondok Pesantren Siyadatul Abrar, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan
kita sehat walafiat, ada waktu Pak bisa menghadiri acara-acara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acaranya semuanya berjalan dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Halaman 71 kalau di kitab saya. Kita masih melanjutkan tentang maksiat lidah atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh lidah kita. Selanjutnya di antara maksiat lidah adalah aufil ulama'i, atau mencela para ulama. Baik para ulama itu dari kalangan sahabat maupun para ulama itu dari kalangan tabi'in atau kalangan tabi'in ataupun para ulama yang setelahnya. Kenapa mencela para ulama ini termasuk ke dalam maksiat lidah? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Kata Rasulullah, akrimul ulama'a, muliakanlah oleh kamu sekalian akan para ulama. Kenapa demikian? Fa innahum indallahi kurama'a. Fa innahum indallahi kurama'u, karena sesungguhnya mereka para ulama itu indallahi, di sisi Allah, kurama'u, itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan tentang kemuliaan para ulama. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan olehmu wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini kalau dalam istilah ilmu nahwu istifhamnya istifham inkari, maknanya nafi, ay la yastawun, mereka enggak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu derajatnya ditinggikan di sisi Allah, berarti mulia. Karena derajatnya ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka akan ilmu, darajat, ditinggikan oleh Allah dengan beberapa derajat. Kemuliaan para ulama itu mereka dikatakan sebagai warasatul anbiya, sebagai pewarisnya para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Yang namanya pewaris itu orang yang memiliki kedudukan yang begitu sangat dekat dengan orang yang diwarisinya. Contoh gini Pak, kita tidak mungkin ketika seseorang meninggal, itu tidak mungkin orang itu mendapatkan warisan dari seorang yang meninggal kalau tidak ada hubungan begitu sangat dekat dengan orang yang meninggal. Entahkah itu anak, entahkah itu istri, entahkah itu suami, entahkah itu orang tua, kan itu. Sehingga mereka dapat warisan karena punya hubungan yang begitu dekat dengan orang yang meninggal tersebut, sehingga dia dapat warisan. Nah, para ulama dikatakan warasatul anbiya. Ini menunjukkan para ulama itu begitu dekat kedudukannya dengan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang mewarisi ilmu para nabi tersebut, sehingga dikatakan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Sebagaimana kita wajib memuliakan para nabi, begitu pula kita wajib memuliakan para ulama. Sebagaimana kita haram mencela para nabi dan rasul, begitu juga kita haram mencela para ulama. Nah, kalau kita memaki-maki para ulama, berarti kita telah melakukan perbuatan dosa lewat lidah kita, lewat caci makian kita kepada mereka. Au fi syai'in minal ilmi syar'i, atau kita mencela salah satu daripada ilmu syariat dan termasuk ilmu alatnya. Ilmu syariat itu ilmu yang diambil daripada Allah dan Rasulnya, itu namanya ilmu syariat. Al ilmul muqtasabu
Al ilmu muqtabisu minallahi wa rasulihi. Ilmu yang diambil daripada Allah dan Rasulnya, itu namanya ilmu syariat. Termasuk juga ilmu alat. Kenapa? Karena dia menjadi wasilah. Kita bisa memahami ilmu syariat tersebut yang bersumber dari bahasa Arab. Seseorang tidak akan bisa memahami bahasa Al-Quran ataupun hadis, tidak akan bisa memahami Al-Quran ataupun hadis kalau dia tidak memahami ilmu tata bahasa Arab. Nah, maka ilmu alat juga kedudukannya sangat tinggi karena dia menjadi wasilah untuk kita memahami Al-Quran dan hadis. Maka di dalam kitab Imriti itu sudah diterangkan, wan nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu layyufhama. Di dalam kitab Nahwu Imriti, Nadhaman Jurumiyah dikatakan, wan nahwu aula awalan ayyu'lama. Ilmu nahwu itu lebih utama untuk dipelajari pertama kali. Ilmu nahwu itu lebih utama untuk dipelajari pertama kali. Awalan ayyu'lama. Kenapa? Idil kalamu dunahu layyufhama, karena kalam Arab itu nggak akan bakal bisa difahami tanpa ilmu nahwu. Gitu. Kalau kita mencela ilmu itu, maka kita telah maksiat. Lidah kita telah melakukan suatu perbuatan maksiat atau dosa. Ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Kalau kita mencela ilmu-ilmu tersebut, itu kita telah melakukan suatu perbuatan maksiat lewat lidah kita. Kenapa? Karena semua ilmu-ilmu tersebut bersumber daripada Al-Quran dan hadis, gitu. Awis syar'i atau mencela syariat. Mencela apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah lewat lisan nabinya. Dikatakan syariat itu kalau menurut arti bahasa artinya al-bayan. Kenapa? Karena syariat itu dijelasin, diterangin oleh para nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Diterangin tuh oleh para nabi, semua apa yang telah disyariatkan oleh Allah disampaikan oleh para nabi kepada umatnya, dijelasin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikra, akan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Litubayyina linnas, agar engkau terangkan, agar engkau jelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, akan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Segala apa yang sudah diterangkan oleh Rasulullah dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau lalu disampaikan kepada kita, itulah syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lantas mungkin kita sebagai orang yang beriman kadang-kadang kurang setuju semuanya dengan suatu syariat, lantas kita mencela syariat tersebut. Contoh, mohon maaf, seperti tentang syariat poligami. Itu mungkin kalau laki-laki sih happy-happy aja gitu ya, setuju-setuju aja. Tapi bagi kaum perempuan kira-kira mana? Nah, mungkin nggak setuju perempuan itu. Tapi itu syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Itu. Tapi jangan mentang-mentang itu dibolehkan, lantas kita apa ya? Kawin cerai. Itu zawakin. Namanya Allah Ta'ala itu fa innallaha la yuhibbudz zawakin wadzawwaqat. Allah Ta'ala tidak suka kepada az-zawwaqin. Az-zawwaqin itu orang yang banyak nikah, kawin mulu bahasa kita ya, tar kawin gitu. Iya, begitu pula nggak menyukai perempuan zawwaqat. Apa zawwaqat? Yaitu perempuan yang dia gampang menyebabkan suaminya menceraikannya, entar minta cerai begitu. Allah nggak suka tuh.
terhadap laki-laki yang gampang kawin cerai bahasa kita gitu. Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbudz zawwaqin waz-zawwaqat. Allah nggak suka sama laki-laki yang kawin cerai begitu. Karena tujuan pernikahan itu kan untuk apa? Untuk langgeng harusnya. Litaskunu ilaiha. Supaya kita merasakan tentram dengan pasangan kita. Kalau merasakan tentram kan nggak mungkin kita melepas, karena dia sudah menjadi sesuatu yang menentramkan kita kan gitu. Nah begitu pula zawwaqat itu perempuan yang gampang-gampang minta dicerain sama suaminya gitu. Bahkan dalam hadis Rasulullah, ayyumamra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah, kata Rasulullah. Ayyumamra'atin sa'alat zawjaha talaqan, perempuan mana saja yang meminta cerai dari suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada sabab apa-apa, tiba ngambek cerain gua begitu ya, maka kata Rasulullah, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram atasnya baunya surga aja haram, apalagi masuk surganya. Itu mencium wangi surganya haram, apa saja apalagi masuk surganya. Itu untuk perempuan tuh, jangan gampang-gampang minta apa? Cerai. Untuk laki-laki jangan apa? Kawin cerai gitu. Mentang-mentang talak itu ada di tangan suami, maka dengan mudahnya dia tadi kawin cerai. Nah, Allah nggak suka seperti itu. Karena tentunya tujuan syariat pernikahan itu agar supaya rumah tangga itu langgeng gitu, sampai nanti ajal yang memisahkannya kan begitu ya. Itu seperti itu. Itu syariat. Apalagi kadang-kadang syariat yang kurang tidak disukai. Kalau laki-laki juga oke-oke aja, perempuan juga kadang-kadang kurang suka dalam hal ilmu waris ya, dalam hal waris, pembagian waris, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi satu orang laki-laki itu seperti dua bagian perempuan. Itu satu laki-laki dapat dua bagian perempuan gitu. Kalau laki-laki sih oke-oke aja kan itu ya. Kalau perempuan merasa itu nggak adil gitu. Padahal itu adil. Hikmahnya kenapa? Karena laki-laki itu punya kewajiban. Dulu guru saya, Bapak Kiai Haji Muhammad Ridho Soleh, Allah yarhamhu wa yaghfir lahu, itu beliau untuk gampang dimengerti itu tentang adilnya hukum waris, bahwasanya lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki itu dua bagian perempuan. Ada seorang meninggalkan anak laki dan anak perempuan. Nah, dia dapat waris masing-masing. Si perempuan separuh gitu kan ya, setengah daripada laki-laki. Nah, kalau si laki-laki ini sudah berumah tangga, sudah menikah, dapat warisan dari orang tuanya, kira-kira cepat habis nggak tuh? Dipakai untuk keperluan keluarganya, menafkahi istri dan anaknya. Sedangkan anaknya yang perempuan tadi dapat warisan dari orang tuanya setengah, utuh nggak? Utuh, karena dia dapat nafkah setiap hari dari suaminya, malah dapat nafkah setiap hari dari suaminya. Kalau lantas si laki-laki itu masih bujang dan si perempuannya masih perawan, dapat warisan dari orang tuanya, ini si bujang pengen nikah, udah gak punya orang tua, akhirnya warisan dari orang tuanya pakai modal nikah, habis gak tuh? Habis. Sedangkan si anak gadis tadi dapat warisan dari orang tua, si ada setengah, ada yang ngelamar, utuh, malah dapat dia dari orang yang ngelamarnya, kan begitu kan, seperti itu Pak. Nah itu kalau betul-betul direnungkan jadi adil tuh hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan setengah, dapat setengah daripada laki-laki, dia akan bisa utuh. Kalau si laki-laki dapat satu, bisa habis, karena dia berkewajiban menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu kalau perempuan malah dapat
nafkah gitu. Nah, itu syariat. Tidak boleh kita mencela syariat. Jangan sampai ada di antara syariat itu yang kita cela, karena mencela berarti mencela sahibus syariahnya. Ketika kita mencela syariat, suatu syariat, berarti kita telah mencela sahibus syariah, pemilik syariatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Awil Qur'ani, atau mencela Al-Qur'an. Mencela Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok firman Allah dicela-cela? Omongan kita aja, perkataan kita aja dicela sama orang, kita suka enggak? Enggak suka. Omongan kita ini, perkataan kita dicela-cela sama orang gitu. Ini kalamullah, firman Allah yang maha suci, kok lantas dicela-cela begitu. Nah, maka itu berarti dia telah melakukan suatu perbuatan maksiat atau perbuatan dosa dengan lidahnya, bahkan bisa mengeluarkan dia daripada Islam gitu. Au syai'in min sya'airillah, atau dia mencela sesuatu daripada syariat, daripada syiar-syiar agama Allah. Syiar itu apa, Pak? Syiar itu adalah a'lamu dinihi, itu namanya syiar. Syiar itu apa yang menjadi tanda pelaksanaan agama, namanya syiar. Seperti korban, seperti binatang ternak. Binatang ternak dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna ja'alnaha lakum, dan onta kami telah menjadikannya bagi kamu sekalian min sya'airillah, termasuk di antara syiar agama Allah. Kok onta kok termasuk syiar agama Allah? Bagaimana ceritanya? Bahasa kita begitu kan. Kok onta, binatang ternak, kambing, sapi gitu ya. Onta, kambing, sapi. Kok itu termasuk syiar agama Allah? Bagaimana ceritanya? Orang gitu nggak paham. Kenapa Allah katakan onta dan binatang ternak itu termasuk syiar agama Allah? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan onta kami telah menjadikan bagi kamu sekalian min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar agama Allah. Syiar itu apa, Pak? Itu alamatu dinihi, apa yang menjadi tanda pelaksana agama. Pada binatang ternak ada pelaksanaan agama enggak? Ada. Apa itu? Kurban. Nah, pada binatang ternak itu ada pelaksanaan agama, yaitu kurban. Maka binatang ternak itu termasuk syiar agama Allah. Kenapa? Karena pada binatang ternak itu ada pelaksanaan agama, yaitu kurban, akikah, dan sebagainya yang disunnahkan, yang telah disyariatkan berupa penyembelihan. Safa Marwa Allah katakan juga sebagai syiar agama Allah. Inna safa wal marwata min sya'airillah, kata Allah tuh. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah min sya'airillah, itu termasuk di antara syiar-syiar agama Allah. Kenapa safa dan marwah itu menjadi syiar agama Allah? Karena pada safa itu ada pelaksanaan agama. Apa itu? Sa'i. Itu inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, kata Allah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah itu termasuk syiar-syiar agama Allah. Dari karena itu faman hajjal baita aw i'tamara, maka siapa orang yang mengerjakan haji ke Baitullah, aw i'tamara, atau mengerjakan ibadah umrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa atasnya dia melakukan sa'i bihima, pada keduanya. Itu fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, tidak ada dosa baginya melakukan sa'i bihima, pada keduanya. Safa marwah kan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi syiar agama Allah. Jadi syiar itu adalah alamatu dinihi. Kalau bagi wanita muslimah, syiarnya itu apa? Jilbab. Itu syiar agama Allah, karena jilbab itu
ada pelaksanaan agama Allah. Masjid syiar Allah, karena masjid itu merupakan tanda pelaksanaan agama Allah, itu namanya syiar. Nah, kalau ada di antara syiar-syiar agama Allah lantas kita celak, ya, kita celak berarti kita telah melakukan suatu perbuatan maksiat. Tuh, seperti melecehkan jilbab, ya, melecehkan pelaksanaan sa'i, kurban dan sebagainya, melecehkan masjid dan sebagainya. Itu maka kita melakukan suatu perbuatan dosa. Masjid, perintah Rasulullah itu antunadzafa wa tutayyaba. Kata Rasulullah, antunadzafa wa tutayyaba, agar masjid itu dibersihkan dan diberikan wewangian masjid itu. Karena rumah Allah, tempat kita beribadah kepada Allah, jangan masjid itu kesannya baunya enggak sedap. Jangan masjid itu kotor. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Apa perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail? Antahira baitiyah, sucikan oleh kamu berdua wahai Ibrahim dan Ismail baitiyah, akan rumahku. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail untuk mensucikan rumah Allah? Lit-taifin, yang pertama untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang tawaf di situ. Wal 'akifin, yang kedua untuk orang-orang yang iktikaf di situ. Warruk'is sujud, dan untuk orang yang ruku dan sujud di situ, untuk orang yang mengerjakan sholat. Maka tawaf itu bukan hanya harus syarat tawaf itu harus suci badan daripada hadas dan najis, juga tempatnya harus suci. Iktikaf juga begitu, tempatnya harus suci gitu. Sholat bukan hanya suci badan daripada hadas dan najis, juga pakaian dan tempat juga harus apa? Suci. Makanya karena Baitullah tersebut, masjid itu nanti akan digunakan oleh orang-orang yang akan tawaf di situ, digunakan untuk orang iktikaf di situ, digunakan untuk orang yang ruku dan sujud atau untuk orang-orang yang sholat di situ, maka Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail untuk mensucikan rumah Allah itu. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami telah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, sucikanlah oleh kamu berdua akan rumahku, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, dan untuk orang-orang yang iktikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud, yaitu salat. Nah, tawaf ini kata Rasulullah, tawaf ini at-tawafu bimanzilatis shalah illa annallaha ahalla fihil mantiqa. At-tawafu bimanzilatis shalah, tawaf itu kedudukannya sama dengan salat. Illa annallaha ahalla fihin nutqa, melainkan bedanya bahwasanya Allah Ta'ala halalkan di dalam tawaf itu ngomong. Tapi sekalipun Allah Ta'ala halalkan kita ngomong pada saat tawaf, faman nataqa fala yantik illa bi khairin, kata Rasulullah. Siapa orang yang mau ngomong ketika sedang tawaf, fala yantik illa bi khairin, janganlah dia ngomong kecuali yang baik, karena dia sedang beribadah. Mendingan isi selama kita tawaf itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Selanjutnya, wa minha at-tazmir, di antara maksiat lidah adalah at-tazmir, meniup seruling, atau bahasa ini juga susuitan, ya. Kemudian wa minha as-sukutu anil amri bil ma'ruf, di antara maksiat lidah adalah as-sukutu anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, diam daripada anil
anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Diam daripada merintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nggak boleh diam kita. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu ummatun, sekelompok umat, yad'una ilal khair, yang mau mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan mereka kepada perbuatan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka daripada perbuatan munkar. Nah, kalau orang tidak mau yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, agama, maka bisa selesai dalam satu generasi. Ya. Kenapa Islam sampai ke Indonesia? Emang Rasulullah yang dakwah ke Indonesia, dakwahin Islam ke kita? Kan bukan. Karena ada pelanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu ya. Sehingga Islam sampai ke kita, ke Indonesia. Dakwah Rasulullah tuh terus berkembang sampai akhir zaman. Kalau seandainya orang kaum muslimin ini tidak merasa bertanggung jawab, tidak merasa punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam, maka setelah Rasulullah wafat, kemudian generasi sahabat juga habis selesai Islam sampai situ. Karena Islam tidak didakwahkan, tidak yad'una ilal khair, tidak didakwahkan. Gitu. Sekarang kalau nahi munkar dibiarkan saja, maka akan bercampurlah antara syariat dengan kemungkaran, seolah-olah syariat itu meridhoi, merestui perbuatan munkar tersebut. Ya, buktinya didiamin gitu kan ya. Nah, seolah-olah syariat agama kita ini meridhoi, membiarkan saja kemungkaran tersebut, kan begitu. Nah, dengan adanya nahi munkar ini menunjukkan syariat agama kita itu begitu sangat tegas terhadap kemungkaran. Maka kata Al-Imam Hakim At-Tirmidzi, Al-Islamu samaniyatu ashumin. Islam itu terdiri dari 8 saham. Islam itu Al-Islamu samaniyatu ashumin. Kata Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Islam itu terdiri dari 8 saham. Yang namanya saham kan, kalau perusahaan itu berdiri dengan saham-saham itu. Kalau sahamnya habis tuh, kira-kira bangkrut nggak perusahaan? Bangkrut. Tapi selama sahamnya itu, sekalipun persaingan ekonomi itu begitu sangat ketat, selama perusahaan itu sahamnya masih kuat, nggak akan bakal bangkrut, kan gitu. Islam kalau sahamnya itu lantas habis Islam itu. Al-Islamu samaniyatu asumin. Islam itu terdiri dari 8 saham. Yang 5 yang menjadi rukun Islam. Yang 5 yang menjadi rukun Islam. Yang kemudian yang ke-6 al-amru bil ma'ruf. Yang ke-7 an-nahyu anil munkar. Yang ke-8 wal jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Tuh. Sehingga Islam tegak tuh dengan 8 perkara tersebut. Yang 5 yang menjadi rukun Islam, yang ke-6 al-amru bil ma'ruf. Maka Islam itu akan terus berkembang selama ada kaum muslimin ini merasa bertanggung jawab untuk mendakwakan Islam. Dakwah Islam ini dengan cara apa? Kata Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajak manusia ke jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan penuh kebijaksanaan. Maka Islam itu kan didakwahkan dengan penuh kelembutan, dengan kebijaksanaan. Rasulullah manusia yang paling lembut, kata Allah Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka dengan sebab rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka wahai Muhammad. Walau kunta faddan, kalau kamu kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, lan faddu min hawlik, pasti mereka akan bubar dari sekeliling engkau pada menjauhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka begitu sangat suka dengan akhlak baginda Rasulullah, mereka senang dekat dengan Rasulullah, sehingga dakwah Rasulullah mudah sekali diterima gitu oleh manusia. Nah, kalau nggak ada yang mendakwakan Islam nggak akan bakal sampai ke Indonesia. Islam hanya terbatas di Jazirah Arab banget gitu. Maka itu saham yang penting tuh, merupakan saham yang penting dalam Islam. Apa itu? Dakwah, amar ma'ruf tuh penting. Kalau seandainya tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf, Islam hanya sebatas di wilayah Jazirah Arab saja. Dan itu pun sampai generasi generasi sahabat habis, mungkin nggak sampai Islam ke generasi berikutnya, nggak akan terus hidup sampai generasi berikutnya itu. Nah, kemudian tadi yang ketujuh nahi munkar, yang keempat wal jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya nggak ada jihad fi sabilillah, agama hancur gitu oleh orang-orang kafir. Nah, maka kata Rasulullah, wasanamuhu al jihad, puncaknya adalah jihad fi sabilillah gitu. Nanti insya Allah kita lanjutkan, masih ada beberapa waktu sebelum Isya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Saya akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada saham Islam yang dari apa ini adalah hukum Islam, kemudian juga menunjukkan ada hukum Allah berbeda sampai kue ya, tadi terkait dengan celah apa namanya ulama ya, celah ulama. Terus pertanyaannya adalah ulama yang seperti apa yang dilarang celah. Yang kedua, kita bahkan disuguhkan di media sosial, bahkan ada seorang ulama juga mencela-cela tidak tapi itu ulama mencela, terus posisi apa namanya hukumnya seperti apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qayyid atau ciri seseorang itu betul-betul dikatakan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang memiliki rasa takut pada Allah daripada hamba-hambanya al ulama'u, hanyalah para ulama. Itu di situ ada dua qayyid yang memberikan pengertian ulama yang sesungguhnya. Satu, ulama itu dari akar katanya dulu. Al ulama kan asal kata al ilmu ya. Ulama itu kan jamak daripada kalimat alimun. Alimun itu asal kata alima ya'lamu ilman, mengetahui. Jadi seorang ulama artinya
Yang pertama, dia adalah orang-orang yang betul-betul memiliki pengetahuan tentang agamanya, gitu tuh. Pertama, ya. Dia adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Bukan orang yang jahil. Nah, kalau orang dia tidak mengetahui ilmu agama, walaupun dia pakaiannya seomonya, pakaiannya kayak nabi, itu bukan ulama gitu ya. Walaupun dia pakai jubah, pakai apa, tapi dia tidak mengerti ilmu agama, tidak mengerti ilmu syariat, dia bukan ulama. Yang kedua, seorang ulama itu adalah, ini orang yang benar-benar dikatakan ulama ya, ulama yang sebenarnya adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya karena dia betul-betul orang yang memiliki rasa takut, maka baik dalam perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya tidak akan menyimpang daripada ilmu itu sendiri, begitu. Kan banyak orang yang dia kalau dari sisi kata-katanya seolah ilmunya luas, tapi pada sisi perbuatan dan akhlaknya jauh sekali daripada ilmu tersebut, gitu kan ya. Jauh sekali daripada ilmu. Buahnya ilmu harusnya al-khosyah. Buahnya ilmu adalah mewariskan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat mengecam di dalam Al-Qur'an. Ya. Tentang orang-orang yang dia mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerjakan. Tuh, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu sekalian mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau melakukannya? Itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya marah Allah antakulu ma la taf'alun, bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau melakukan. Jadi walaupun dia orang alim, tapi dia tidak punya rasa takut pada Allah. Nah, itu justru yang paling bahaya, itu yang tidak ditakutin Rasulullah, dikenal dengan ulama su. Yang Rasulullah peringatkan, hati-hati, ingat bahaya itu ulama su. Itu kenapa? Karena ilmu itu, para ulama itu kan biasa diikutin, entah ucapannya, tingkah lakunya, pekerjaannya. Tapi sementara karena dia akhirnya kata-kata si ulama tersebut dia aja ngomongnya begitu, kan begitu ya. Nah, itu juga akan merusak citra para ulama, kemurnian para ulama itu sendiri, kehormatan para ulama. Masa ulama begitu gitu, masa kiai begitu akhlaknya, kan begitu kan ya. Tuh seperti itu. Jadi sifat ulama itu yang kedua, khasyah, punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan sesungguhnya hanyalah para ulama yang benar-benar punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka lah yang betul-betul paham tuh tentang hukum, dan resikonya harus mereka tanggung ketika mereka itu tidak sejalan dengan ilmunya tersebut, gitu ya. Allahu a'lamu bishawab. Ada ulama yang tidak menyerahkan demokrasi, jadi kalau menyerahkan baik, tapi kalau demokrasi juga berjalan soal ya budaya di DPR itu ada salah satu ulama yang berikutnya dari demokrasi
Ya, kan Rasulullah sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam nahi munkar ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati fa bilisanihi. Fa illam tastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat di antara kamu sekalian, mengetahui di antara kamu sekalian akan suatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka cegahlah, rubahlah dia dengan biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati fa illam tastati fa illam yastati fa bilisanihi, kalau enggak mampu dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak mampu yaitu dengan pengingkaran dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah lemah iman. Nah itu kalau kita melihat suatu kemungkaran, kita nasehatin tuh orang yang berbuat kemungkaran, ya, kemungkaran. Nah bukan dengan kita istilahnya lantas memaki dia di depan umum, itu sama juga kita apa ya, membuka aibnya malah gitu. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, siapa orang yang dia menasehati orang di depan umum berarti dia telah membuka aib orang tersebut itu. Nah akhirnya orang yang dinasehatin bukan malah terima, yang ada dia merasa apa, buat kesal, buat marah oleh orang tersebut, kan gitu ya gitu. Tapi kalau nasehatin kita timbang dua, insya Allah kan diterima. Tapi kalau kita dinasehatin di depan umum, kira-kira malah terima apa malah kesal kita? Malah kesal ya, amarah seperti itu. Nah dalam menasehati seperti sultan penguasa juga ada cara-caranya seperti itu ya. Itu kita memang diperintahkan menasehati para sultan begitu ya. Bukan dengan cara maki-maki, tapi menasehatin itu ya. Bukan memaki-maki. Kalau memaki-maki bukan nasihat namanya ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.